Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Galuh Dwi Jayanti dengan NIM 42014211079, saya sendiri Hairunisa dengan NIM 42014211095, dan rekan kami Ayu Widyaningsih dengan NIM 42014211080. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pengukuran. Materi pengukuran itu dibagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama ada besaran pokok, submateri yang kedua ada besaran turunan, submateri yang ketiga ada dimensi, submateri yang keempat ada angka penting, dan submateri yang terakhir ada alat ukur. Nah, yang pertama ada besaran pokok. Pasti besaran pokok itu? Besaran pokok yaitu besaran yang berdiri sendiri yang satuannya sudah ditetapkan melalui perjanjian internasional atau standar internasional yang biasa kalian sebut dengan SI. Nah, besaran pokok ini ada 7 macam. Apa sih? Kalian mau tahu nggak macam-macam dari besaran pokok tersebut? Macam-macam besaran pokok. Yang pertama ada panjang. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ada satuan dan simbol dari besaran panjang. Yang kedua ada jumlah zat, yang ketiga ada kuat arus listrik, yang keempat ada waktu, yang kelima ada massa, yang keenam ada intensitas cahaya, yang ketujuh ada suhu. Nah, yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran fisis yang terdiri dari 2 atau lebih besaran yang dapat diturunkan dari beberapa besaran pokok nih. Contohnya, dari luas permukaan persegi nih. Contohnya yaitu panjang kali panjang, yaitu M kuadrat atau M pangkat 2. Sekarang ayo kita berpikir, apa sih volume? Apakah volume merupakan besaran turunan? Yang kedua, apakah jumlah zat merupakan besaran turunan? Dan yang terakhir, apakah daya merupakan besaran turunan? Mari kita jelaskan nih. Di sini ada contoh besaran turunan dan satuannya. Di sini sudah tertera ya beberapa besaran turunan dan satuan turunannya nih. Contohnya ada luas dengan simbol A besar dengan satuan turunannya yaitu meter kuadrat dan simbolnya M pangkat 2 di atas M kuadrat. Dan lainnya ya, seperti yang sudah saya berikan di layar seperti ini. Dan yang ketiga ada dimensi nih. Dimensi itu banyak ya, umumnya itu ada panjang, waktu, dan massa. Di sini ada satuan dari besaran tersebut dan ada dimensi dari besaran tersebut. Bisa kalian lihat ya. Dan ini ada contoh dari dimensi. Misal tentukan dimensi dari percepatan. Dengan rumus kan tadi simbol percepatan itu adalah A kecil, yaitu sama dengan delta V per delta T sama dengan M per S dikali per S lagi ya kan. Tadi delta T-nya itu S. Nah, sama dengan M per S kuadrat sama dengan L per T besar kuadrat sama dengan LT min pangkat min 2 kuadrat ya. Yang lainnya bisa dilihat ya di layar. Nah, selanjutnya ada angka penting yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai angka penting. Angka penting itu apa sih? Angka penting merupakan bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti, yaitu terbaca pada alat ukur, dan satu angka terakhir yang ditafsir atau diragukan. Nah, bedanya dengan angka eksak atau angka pasti, nah angka eksak ini merupakan angka yang sudah pasti ya, tidak diragukan nilainya, diperoleh dari kegiatan membilang atau menghitung. Selanjutnya, mengenai ketentuan angka penting. Angka penting ini memiliki beberapa ketentuan ya. Yang pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Kedua, semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 adalah angka penting. Yang selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, dan terletak di belakang tanda desimal adalah angka penting. Dan yang terakhir yaitu angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Nah,
Selanjutnya yaitu mengenai alat ukur pada pengukuran. Sebelumnya pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu objek yang akan diukur dengan menggunakan alat yang dianggap sebagai ukuran standar. Nah, dalam pengukuran ini menggunakan suatu alat ya, yaitu dinamakan dengan alat ukur. Nah, alat ukur ini ada macam-macam ya. Misalnya pada pengukuran panjang itu menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, pada pengukuran massa bisa menggunakan neraca. Neraca ini ada bermacam-macam ya, ada neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 3 lengan, dan sebagainya. Kemudian ada untuk mengukur suhu, yaitu dengan menggunakan termometer. Selanjutnya yaitu untuk mengukur jangka sorong dan mikrometer sekrup ini, teman-teman bisa menjumlahkan skala utama dan skala nonius yang tertera pada alat tersebut. Selanjutnya pada neraca Ohaus 3 lengan ini bisa menjumlahkan 3 nilai yang terbaca pada neraca tersebut, yaitu pada lengan pertama, lengan kedua, dan lengan ketiga. Terima kasih sudah memperhatikan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!